Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat mengerti, sangat peduli akan hidup kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang setia. Sekalipun kami umat-Mu tidak setia, Engkau tetap setia Tuhan. Kami mau belajar tentang kesetiaan itu di hari Sabat-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah Tuhan. Hari-hari yang boleh kami lalui dengan segala macam pergumulan, persoalan, suka dan duka. Tapi hari ini kami hidup. Kami boleh menyembah memuji Tuhan. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada. Kami boleh menyembah dan memuliakan Engkau. Dan saat ini tiba kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami semua ya Allah. Berkenanlah kami atas hidup kami masing-masing, bahkan hamba-Mu. Berkati kami semua. Roh Kudus-Mu berbicara bagi kami. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Hamba mempersiapkan firman ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah hamba sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu juga Tuhan. Berkati kami semua ya Roh Kudus. Jamah setiap hati kami. Tuhan, saat ini kami siap untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya, puji Tuhan. Saya percaya kita ada hari ini, saat ini, semua karena pemeliharaan Tuhan. Ya. Tuhan kita setia, Dia selalu setia terhadap janjinya. Dia selalu setia terhadap apa yang Dia rencanakan di dalam hidup kita. Amin. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai kesetiaan yang teruji. Ya Bapak Ibu, kalau kita berbicara kesetiaan, nah ini harus kita dengar baik-baik, harus kita perhatikan baik-baik. Karena ini sangat penting. Kita akan berbicara mengenai satu rasa. Ya, kalau kesetiaan itu kan salah satu dari buah roh. Ya. Rasa yang ketujuh, kesetiaan. Ya. Satu buah 9 rasa. Nah, itulah istilahnya ya. Nah, kita akan berbicara mengenai rasa kesetiaan itu. Seorang filsuf Yunani, Aristoteles, dia berkata begini, when you are successful, your friend will know who you are. But when you fail, you will know what kind of person your friends are. Artinya, nanti siang ada konsumsi. Ketika kamu menjadi sukses, temanmu akan tahu siapa kamu sesungguhnya. Tapi ketika kamu gagal, kamu akan tahu teman seperti apa yang kamu miliki. Ya kira-kira begitulah ya. Kira-kira bisa, ya sepintas-pintas bisa dimengerti lah hal ini ya. Jadi ketika kita sukses, banyak orang tahu siapa kita. Tapi ketika kita gagal, kita justru akan tahu siapa sebenarnya teman kita. Ya, Pak Ferry udah ketawa-ketawa itu. Kesetiaan seseorang itu diuji pada saat orang lain atau teman mengalami kegagalan, penderitaan, atau kesusahan.
Jadi ketika kita susah, siapalah yang temani kita? Ketika kita gagal, siapalah orang yang di samping kita? Ketika kita mengalami sakit penyakit, siapalah orang yang datang melihat kita? Itu kan? Adakah orang-orang yang ketika kita dalam keadaan jaya, ketika kita dalam keadaan sehat, ketika kita keadaan diberkati oleh Tuhan, adakah orang-orang itu masih datang ketika kita mengalami kegagalan atau kesusahan di dalam hidup? Ada pepatah yang mengatakan ada gula, ada semut. Ya? Yeskel? Ya. Apa kira-kira itu? Ada gula, ada semut. Ya. Biasanya di mana ada kesenangan di situ banyak orang berkumpul, ya kan? Kalau ada kejayaan di situ banyak orang berkumpul. Ya, seperti gula itulah. Banyak semutnya. Di saat kita itu ya lagi sukses Pak Martin, ya banyak orang yang datang ke kita, ya kan? Yang nggak saudara pun ngaku-ngaku saudara, iya kan? Yang walaupun dia satu marga nggak pernah ketemu, cuman tahu aja dia marga Faut, itu saudara saya itu, karena sukses, karena jaya. Tapi ketika kita ada di dalam penjara, walaupun satu marga, bukan saudara gua itu. Enggak tahu itu Faut dari mana. Ya kan? Enggak tahu itu Tirayo dari mana. Atau Dopo dari mana. Tapi ketika kita jaya, Pak Ferry, walaupun kita di seberang lautan, itu saudara gua itu. Ya kan? Ketemu juga kagak. Di Untung Jawa. Nah itu. Udahlah Pak, jangan ingat-ingat itu peristiwa yang sudah berlalu. Itu kan. Nah itu juga diuji kesetiaan kita. Ya kan? Di saat kapal kita diombang-ambingkan oleh angin dan ombak. Saya telepon Pak Semi. Lagi ribut. Suasananya menegangkan. Suasana saya bisa melihat, bisa bayangkan. Waduh. Sampai kaki saya ini, karena saya di depan Cigem. Pak, saya sudah bilang pulang jam 3, jangan sore-sore begini. Pak, kan badai, kan angin. Waduh. Padahal sebenarnya makin sore itu makin tenang harusnya. Karena orang kapal juga udah bilang kenapa pulang jam segini agak angin. Nah gitu kan. Tapi oke lah ya kan begitu. Ya semua udah panik gitu ya. Minimal kita sudah tahu bagaimana keadaan murid-murid ketika badai itu datang. Ya. Iya kan. Oh haleluya. Jadi Petrus itu jangan sombong. Gua juga rasain. Iya kan? Iya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus jangan sombong. Gua juga pernah ngalami. Yang gua pikirin anak-anak kecil ini, aduh gimana mereka. Saya dengar Pak Semi langsung pakai rompi duluan ya. Oh enggak ya Pak? Oh dipakai istri lagi Pak ya. Komandannya sudah pakai pelampung duluan. Oh selamatin yang lain. Itulah. Oh ya, Bu Neni rompinya nggak muat. Aduh. Tenang Bu. Ibu pasti ngapung kok. Tenang Bu. Walaupun nggak pakai rompi. Haleluya. Jadi kalau kita selama ini dengar khotbah, angin ribut diredakan, murid-murid teriak, "Guru, kami binasa." Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu takut? Ya kita memang takut. Memang takut manusiawi. Ini lautan ini. Hah? Ini bukan karpet. Bukan air ini. Air bro. Kalau kita bisa renang. Kasihan anak-anak kecil begitu kan. Aduh saya itu bukan takut apa. Di sininya berat. Tanggung jawab. Iya. Aduh saya mau Tuhan Yesus.
Ada Opung lagi. Wih, Oma Ernyo lagi. Oh, Oma Ernyo, wah luar biasa ini. Oma-oma juga. Oma-oma gaul ini ya. Ya, disitulah diuji kita ya. Akhirnya kita semua boleh tiba dengan selamat ya. Makanya hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Oh haleluya ya. Amsal 20 ayat 6 kita akan belajar dari firman Tuhan. Saya bacakan bagi kita semua. Banyak orang menyebut diri baik hati. Amin. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Haleluya, saudara ya. Mencari orang baik itu jauh lebih mudah daripada menemukan orang yang setia. Siapapun bisa berbuat baik, tetapi belum tentu setia. Nah, pengamsal ini seolah-olah dia telah melakukan satu observasi, ya. Ini kan dia berbicara mengenai pengalaman hidup hari-hari. Dia menemukan, iya banyak itu orang baik, bahkan ngaku-ngaku baik, tetapi orang yang setia itu jarang, ya. Siapa yang menemukan? Nah, itu kan luar biasa Bapak Ibu ya. Semoga kita ini orang-orang yang setia. Jadi Amsal ini kalau ke TCC penulis Amsal, wah ternyata mungkin dia revisi itu kali ya. Banyak juga yang setia. Nah ini saudara kita belajar sedikit bahwa kata setia atau kesetiaan saudara. Kalau dalam versi bahasa Inggris King James itu dia pakai faith. Bahasa Yunaninya pistis. Tapi mayoritas Inggris itu dia memakai kata faithfulness. Ya, kesetiaan. Nah ini orang Indonesia itu menerjemahkan keteguhan hati, kepatuhan, ketaatan dalam lingkaran persahabatan atau perhambaan dan sebagainya. Jadi ada keteguhan itu berbicara mengenai keteguhan hati, kepatuhan, ketaatan ya. Itu kata kesetiaan. Nah, kita akan melihat bagaimana kesetiaan itu teruji. Ya. Saya ambil beberapa contoh di sini. Saudara mungkin sudah tahu ya cerita ini. Ketika Abraham itu mempersembahkan Ishak, betul? Kejadian 22. Ini satu-satunya anak yang didapatkan Abraham dan Sarah pada usia yang sudah lanjut umur. Yang menurut Sarah nggak mungkin dan menurut Abraham nggak mungkin kita itu mendapatkan seorang anak. Tapi ketika anak itu muncul, ada Tuhan berikan, malah Tuhan minta supaya anak itu dipersembahkan bagi Tuhan. Artinya itu anak itu harus dibunuh, ya kan? Konsep perjanjian lama seperti itu. Artinya harus dibunuh. Menjadi korban bakaran kepada Tuhan. Waduh Bapak Ibu. Ini kan saya bisa coba kita membayangkan hati seorang Sarah dan seorang Abraham. Apalagi hati seorang Sarah ya. Seorang ibu. Sekian tahun menanti janjinya Tuhan. Anak sudah dapat. Malah Tuhan minta supaya dipersembahkan. Bapak Ibu itu hati seorang ibu kayaknya menangis, rasanya mau menolak, rasanya wah campur aduk. Ya, kalau kita mau dramatisir itu, gimana keadaan Sarah hari itu, saudara. Begitu juga dengan Abraham. Pasti dia sebagai seorang ayah merasakan, aduh, kok orang Jawa kok kayak gini sih, ya kan? Kenapa anak pula ini mau diminta Tuhan, mau dipersembahkan? Tapi disitulah kesetiaan Abraham itu diuji sama Tuhan. Tapi Abraham berjalan terus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Proses demi proses sampailah di bukit atau gunung Moria. Dan pada saat Abraham mau membunuh, mempersembahkan,
Tuhan menjawab, jangan kau bunuh anak itu. Tuhan sudah gantikan sama kambing domba yang ada terikat di semak, ya. Teruji Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya mengerti perasaan seorang ibu, perasaan seorang keluarga. Apabila kita itu dikasih cobaan yang seperti ini Bapak Ibu. Minta suami istri bergumul, anak lama gak ada punya anak. Setelah punya anak, baru berapa bulan anaknya meninggal. Waduh. Ada yang kayak gitu Bapak Ibu. Ada yang sampai kecewa sama Tuhan. Ya, baru berapa bulan. Kalau kayak begini Tuhan mendingan gak usah kasih. Oh, marah sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Nah ini Bapak Ibu. Saya itu ngerti banget Saudara. Apa itu kehilangan seorang anak itu saya itu bisa mengerti Bapak Ibu. Tapi kita itu bukan penguasa hari esok. Kita itu tidak tahu hari esok kita. Yang tahu itu Tuhan. Jadi ketika dia mengambil sesuatu yang paling kita sayangi. Karena kalau memang Tuhan mau menguji kita, memang sesuatu yang paling kita sayangi Pak Andi. Iya kan? Kalau Tuhan mau ngambil Alkitab saya ini, ya oke gak masalah. Alkitab itu banyak. Tapi kalau Tuhan ambil istri saya, waduh. Saya bisa, meronta-ronta saya itu kan. Kurang lebih begitu Pak Andi ya. Karena kesetiaan gitu ya. Haleluya. Ya kan? Apalagi ini anak yang diminta. Abraham teruji Saudara. Yusuf dibuang dan dijual. Oh Saudara, oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya takut ketika dia menjadi penguasa. Tapi dia bilang enggak, jangan takut. Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan, untuk memelihara seluruh bangsa ini. Ya kan? Setia. Teruji. Kalau kita dibuang sama keluarga, saudara-saudara kita nggak nganggap kita. Mungkin lah nggak sampai dijual kali kalau hari-hari ini. Ada yang ngejual saudara di sini? Nggak ada ya. Kalau ngebuang masih mungkin ada. Udah nggak nganggap saudara lagi. Ngebuang. Oh itu rasanya gimana ya seperti itu. Karena iri, karena dengki. Ada yang nggak menganggap saudara lagi. Mungkin kita nggak membuang, memang membuang. Tetapi ketika kita tidak menganggap saudara kita lagi, karena kita iri terhadap dia, karena kita dengki terhadap dia, itu sama dengan kita udah membuang dia. Iya kan? Kakak beradik nggak saling ngomong, iya kan? Suami istri nggak saling ngomong, wah ini lebih parah lagi. Menantu dan mertua nggak kompak, nggak akur. Nah, ini sama dengan ngebuang saudara. Bagaimana kesetiaan kita itu bisa teruji? Tapi kita belajar dari Yusuf ini. Ini Yusuf yang sama ya, bukan Yusuf ya, bukan. Yusuf dan istri Potifar saudara. Ketika dia ada di rumah Potifar, dia menjadi penguasa di situ. Pokoknya kamu itu orang kedua. Semua ini kamu kuasai. Yang diserahkan kepada Yusuf oleh Potifar. Kecuali istrinya. Ya kan? Gak diserahkan. Tapi istrinya suka sama Yusuf. Itu persoalannya. Kan dikatakan Yusuf itu perawakannya baik. Ya saudara ya. Jatuh cinta, suka istrinya Potifar kepada Yusuf ini. Makanya jangan terlalu ganteng Pak Ferry. Bahaya Pak.
Itu Ibu Esther, ya Bu ya. Hebatnya Yusuf di sini adalah, itu kalau kita baca Kejadian 39, setiap hari atau tiap-tiap hari istri dari Potifar ini ngoda-godain dia supaya tidur bersama dengan dia. Pak Obed, tiap hari Pak, kalau cuma ketemu sekali sih nggak apa-apa ya Bes. Tiap hari ya Bes. Waduh, di rumah berdua lagi, ya kan? Kalau Potifar pergi kerja, ya kan? Semua kekuasaan sudah dikasih kepada Yusuf, kecuali istrinya itu. Karena dia memang istrinya Potifar, nggak mungkin dia serahkan ke Yusuf kan? Tiap-tiap hari Pak, digoda Pak Semi. Iya Pak. Kalau hari gini, mana tahan? Eskel, ya. Tiap-tiap hari saya nggak tahu dia pakai jurus apa itu ya. Tiap-tiap hari. Mungkin hari pertama gagal. Mungkin dia pikir, waduh gimana pula. Hari kedua langsung dia mungkin banyak jurus ini. Istri Potifar, ya kan. Tapi Yusuf bilang apa? Semua udah diserahkan kepada aku. Kecuali kamu, ya kan. Masa kan aku mau melakukan dosa yang besar kepada Allah. Ya kan. Bapak Ibu. Ini hati-hati Bapak Ibu. Anak-anak muda, bapak-bapak juga gitu ya. Ibu-ibu juga ya, jangan kayak istri Potifar gitu ya. Jangan cuma bapak-bapak mulu ya Pak Obed ya. Ibu-ibu juga hati-hati gitu kan. Ya ini kan antara ibu dan anak muda kan, hati-hati loh. Paling kan sekarang itu banyak suka-suka yang berondong ya kan. Lihatnya badannya bagus, ganteng, kaya, asik. Suami gua, iya kan? Itu hati-hati Bapak Ibu, hati-hati ya. Kenapa Pak Obed? Ya? Hati-hati loh. Zaman hari ini kita itu bisa digoda dengan hal-hal yang seperti ini. Iya kan? Ada orang selingkuh pakai chat Gojek. Gojek ke apa itu? Iya kan? Mungkin WhatsApp sekarang udah orang udah tahu kali. Kalau kita mau pesan makanan atau apa kan itu kan ada chat kan? Ya bisa saya orang pakai itu Bapak Ibu. Nah kan sekarang itu informasi cepat viral lagi begitu kan? Nah kita itu harus hati-hati Bapak Ibu. Nah apakah kesetiaan kita teruji kalau ada godaan-godaan seperti ini? Ketika sesuatu yang berharga itu diminta Tuhan. Ketika orang-orang gak menganggap kita, saudara gak menganggap kita. Apakah kita akan balas dengan membenci mereka? Atau kita akan mendoakan mereka? Ataukah kita seperti Yusuf ini? Harusnya seperti Yusuf. Perempuan-perempuan jangan kayak istri Potifar. Ya? Jangan. Bahaya. Gak boleh. Dosa. Dosa gak Pak Ferry? Dosa. Itu saudara. Ingat Allah itu sangat serius dengan dosa Bapak Ibu ya. Jangan anggap enteng. Jangan pikir ya Tuhan tahu juga dia juga gak bisa buat apa-apa gitu kan. Suaminya gak ada, istrinya gak ada, ya ini kesempatan. Gitu kan. Walaupun kita tahu Tuhan tahu. Tapi kita kadang cuek dengan hal begitu. Benar gak ya? Iya, kita cuek. Kita tahu Tuhan tahu kok kita melakukan dosa. Tuhan tahu. Tapi kok kita tetap melakukan. Ya kan? Nah potensi untuk kita jatuh itu besar. Ketika kita buka celah. Ya kan? Contoh. Ketika semua sudah diserahkan kepada Yusuf. Oh ini istri pembesar
Ya, nggak mungkin dia. Ini kelas-kelas model ini. Cantik pasti. Iya kan? Istri pembesar gitu loh. Pak Semia. Pasti cantik ini istri Potifar. Tapi Yusuf itu yang luar biasa, saudara. Setia ya Bapak Ibu. Setia terhadap pasangan. Ya. Setia pada istri, setia pada suami. Ya. Ini godaan-godaan ini bisa terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Apalagi sekarang sosial media. Itu kan chatting ya. Awalnya cuma perkenalan gitu kan. Pas kita pasang foto profil, oh cantik juga rupanya. Ganteng juga rupanya, itu kan. Kerjaan apa, oh bla 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 bla, tinggal di mana. Oh langsung nyaman pas WA-an. Langsung kok aku ngomong sama lu kok aku nyaman ya. Pret lah begitu. Iya biasa kan begitu. Ngomong sama istri nggak ditanggapi. Sama suami begitu pula. Kok aku sama kamu nyaman ya ngomongnya. Aduh. Itu dok ada celah di daun pintu dok. Yang bahan dokter di Wasmen. Kita sudah mulai buka celah. Iya kan? Nyaman yang ngomong sama kamu. Ah udah. Nah, gimana kalau kita ketemuan daripada WA-an aja? Di Purimol. Oh jangan banyak jemaat di situ. Ntar lagi ngobrol jemaat lihat. Pak Stephen. Sama siapa tuh? Ya. Agak jauhan dikit lah. Untung Jawa sono. Pulau. Ya. Pokoknya perahunya saya sewa. Cukup berdua aja. Kita bermalam di sana. Biar kita ngobrolnya lebih asik. Saudara ketika kita sudah lakukan itu. Sudah. Selesai hidup. Selesai. Jangan Bapak Ibu ya. Pokoknya Anda kalau sudah mulai nyaman dengan WA-an dengan seseorang. Cut. Sudah selesai. Cut. Dalam nama Yesus, apa-apaan ini? Sadar diri cepat. Harus sadar diri. Blokir langsung. Ini ngapa-apain, gua nyaman, dia juga nyaman. Wah bahaya ini. Jadi gua harus kendalikan. Ini perasaan dan pikiran itu harus kendalikan. Ya, Ibu. Hati-hati. Hati-hati dalam hidup kita. Banyak hal yang membuat kita jatuh. Apa tantangan bagi kesetiaan saudara? Saudara mungkin ingat ya. Ketika Sadrak, Meksat dan Abednego tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar dalam Daniel pasal 3. Ini saya kontraskan dengan Keluaran 20 ayat 3 dan 4. Jangan membuat bagimu, apa itu? Jangan menyembah patung ya. Dan membuat patung bagimu. Nah itu kan. Coba kita lihat. Orang-orang ini orang-orang yang setia. Tetapi ada orang-orang di lingkungan itu yang gak suka dengan mereka. Jadi mereka ambil cara gimana supaya mendirikan patung emas. Nah supaya semua orang itu wajib. Dikeluarkanlah undang-undang. Dikeluarkanlah peraturan. Pokoknya semua harus nyembah patung itu. Yang gak nyembah harus dibakar. Nah kan gitu. Nah hati-hati saudara dengan kesetiaan kita. Terkadang kita sudah baik. Kita sudah setia. Tapi ada orang-orang yang memang gak suka dengan kita. Ya, mereka akan dengan segala cara. Supaya kita itu jatuh. Supaya kita itu berbuat kesalahan. Nah itu. Tapi karena ketika ini orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini saudara ya.
Mereka tahu siapa yang harus mereka sembah. Di Keluaran pasal 20. Mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Kalau Allah mau lepaskan kami, Allah akan lepaskan. Kalau Allah pun nggak melepaskan kami, kami nggak akan nyembah patung itu. Oh, itu saudara statement iman yang luar biasa, saudara. Karena di depan kita itu perapian yang menyala-nyala. Kalau nggak nyembah, sudah lempar ke api. Tapi mereka nggak goyah, saudara. Nggak goyah. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Iman itu menciptakan transformasi internal. Ya. Perubahan di dalam diri kita. Perubahan hati. Transformasi internal itu adalah komitmen. Dan komitmen ini adalah komitmen yang radikal, saudara. Ini iman yang radikal, Bapak Ibu Saudara. Artinya iman yang tidak dipengaruhi oleh perasaan sesaat. Tuh, perasaan mereka itu gimana hari itu ya. Tapi tidak terpengaruhi. Tidak dipengaruhi oleh krisis. Bahkan tidak dipengaruhi oleh kematian yang ada di depannya. Itu iman yang radikal, saudara. Jadi pada saat itu ada suatu transformasi internal di dalam diri mereka. Luar biasa, saudara. Seorang tokoh gereja dari gereja Katolik bernama Polikarpus di abad yang ketiga. Ketika dia diikat ya di tiang pancang, ditusuk. Dan ketika api itu tidak mampu melahap tubuh dari Polikarpus ini. Polikarpus ini akhirnya mati di tiang pancang itu, saudara. Dia berkata kepada raja itu begini. Sudah puluhan tahun saya melayani Tuhan. Ya kan? Dan Tuhan Yesus tidak pernah sedikit pun menyangkal saya. Mengapa? Oleh karena api yang di depan saya harus menyangkal Yesus. Oh saudara, ini juga iman yang sangat radikal saudara. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia bilang sudah puluhan tahun aku itu melayani Tuhan. Dan tidak sedikit pun Yesus itu nyangkali saya. Mengapa? Hanya karena api ini yang ada di tiang pancang itu. Saya harus menyangkal Yesus. Dan disitulah dia mati. Saudara, itu transformasi juga itu saudara. Hal yang luar biasa. Uskup-uskup pada zaman Polikarpus itu dikenal dengan sebutan Smyrna. Smyrna itu artinya harum, wangian. Tapi mereka harum bukan karena minyak wangi, bukan. Ya. Bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, bukan karena popularitas sosial, bukan. Harum karena mereka mempertahankan kesetiaan mereka pada Kristus. Meskipun berhadapan dengan tiang pancungan, saudara. Nama mereka harum. Ya kan? Bukan karena populer Pak Martin. Bukan karena kekayaan, bukan. Daniel setia berdoa. Sekalipun ada larangan. Gak boleh berdoa. Ya kan? Gak boleh menyampaikan permohonan kepada Allah selain kepada Tuanku Raja. Daniel lihat itu malah bukan dia yang jiper. Enggak. Malah dia dalam sehari dia naik ke atas, 3 kali dia berdoa. Kedapetan lagi sama orang-orang. Ini banyak orang yang gak suka sudah. Disuruh bikin larangan. Nah, melanggar peraturan. Sebenarnya Raja Darius itu, kalau kita baca semuanya dia itu, coba kalian periksa dulu lah. Jangan salah. Benar. Akhirnya buanglah dia ke gua singa. Raja bilang, Allahmu yang akan melepaskan engkau.
Dia bergumul semalam-malaman raja itu. Karena dia suka sama Daniel ya. Dia senang dengan Daniel ini. Tapi karena peraturan yang sudah dia buat, mau tidak mau dia harus jadi raja yang konsisten. Tapi dia bergumul semalam-malaman. Pagi-pagi dia pergi ke gua. Daniel, nah masihkah ada engkau di sana? Oh iya, masih ada. Wah, akhirnya orang-orang yang membuang Daniel ke situ, itu orang-orang itu yang dilemparkan ke gua singa. Oh belum lama singa-singa langsung hajar mereka mati semua. Bahkan ama anak istri mereka, saudara. Nah ini saudara. Ada larangan. Orang Kristen beribadah dilarang. Pos pelayanan saya di Tangerang didatangi oleh orang-orang itu. Jam 11 malam. Akhirnya sampai sekarang ditutup. Dan tidak menjadi gereja lagi. Sampai-sampai kantor kecamatan. Adu argumentasi, debat, bla 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 bla. Mengerikan Bapak Ibu. Dilarang. Tapi kita harus tetap setia. Agustinus bilang begini, darah para martir itu jadi benih bagi gereja. Ya kan? Kita harus tetap setia. Ini tantangan. Patung emas itu adalah objek penyembahan. Sedangkan di dalam Keluaran 20 Allah lah yang menjadi pusat penyembahan. Pusat ibadah. Jangan menyembah patung. Jangan buat patung untuk disembah. Ya. Segala sesuatu yang sudah mengalihkan perhatian kita, jangan-jangan itu sudah menjadi berhala dalam hidup kita. Saya sudah pernah mengatakan di tempat ini, segala sesuatu yang menggantikan Allah itu berhala. Iya kan? Yang sudah menggantikan posisi Allah di hatimu, itu pasti jadi berhala. Apakah itu pekerjaanmu? Apakah itu handphonemu? Apapun itu saudara. Ya kan? Berapa banyak kita baca Alkitab dan berdoa di rumah atau di tempat kerja. Dibandingkan dengan kita main gadget handphone tiap hari. Mana waktu yang lebih banyak? Jujur. Ya kan? Tapi ironisnya, kita itu tetap setia komsel, tetap setia ibadah minggu, tetap setia youth, tetap setia bapak, ibu, tetap setia ke gereja. Jangan-jangan sampai bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya sebenarnya jauh daripadaku. Gak ada Tuhan. Jadi kita itu hanya formalitas. Hei Bapak Ibu, jangan jadi orang Kristen formalitas. Jangan. Jadilah orang Kristen yang tetap setia. William Gurnall mengatakan begini. Oh itu kok saya harus baca ini. Tuhan tidak menuntut lebih dari kesetiaan pada kita. Gak nuntut apa-apa. Saling kesetiaan aja. Rick Warren, Tuhan terus-menerus menguji karakter, iman, ketaatan, cinta, integritas, dan kesetiaan orang-orang. Diuji terus karakter kita, iman kita, kesetiaan kita. Diuji. Itu kata Rick Warren. Tapi kata Yohanes, Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Inilah tujuan kita Bapak Ibu. Setia sampai mati. Sehingga saya teringat seorang pendeta senior. Stephen, bagi saya gak ada kata yang lebih baik ketika saya mati. Dan Tuhan ngomong, marilah hambaku yang setia. Oh saudara, itu juga yang saya rindukan. Ketika Tuhan berkata kepada saya dan kepada kita semua, marilah
hambaku yang setia. Oh haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Ada begitu banyak hal Tuhan yang bisa membuat kami jatuh. Ada begitu banyak hal yang bisa mungkin membuat kami gagal. Tapi kami percaya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Tuhan selalu melindungi. Tuhan selalu memelihara. Tuhan selalu menopang kami. Karena itu Tuhan, kami akan tampil. Bukan hanya sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan. Dalam segala perkara. Karena kami punya Tuhan. Karena itu ya Bapa, biarlah hidup kami bergantung kepada yang tak terbatas, yaitu Tuhan. Kami yang terbatas ini Tuhan, membutuhkan Engkau yang tak terbatas, yang maha kuasa Tuhan. Kepada Engkaulah kami bergantung Tuhan. Dan kepada Engkaulah kami menyandarkan hidup kami. Dan kepada Engkau yang maha kuasa kami andalkan selalu dalam hidup kami. Karena kami menyadari Tuhan, kami ini hanyalah ciptaan-Mu yang terbatas. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia. Di dalam segala keadaan, kondisi apapun Tuhan. Biar kami tetap setia Tuhan mengiri Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan berkati oleh firman Tuhan ini bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.